Polinasi anggrek adalah keterampilan penting dalam agribisnis tanaman hias. Melalui praktik ini, para guru SMK dapat membekali siswa dengan kemampuan nyata yang bernilai ekonomi tinggi. Bunga anggrek memiliki struktur yang unik. Polinia adalah sumber serbuk sari, sementara stigma menjadi tempat penerimaan. Proses polinasi terjadi ketika polinia dipindahkan ke stigma. Langkah sederhana ini menjadi awal penting dalam keberhasilan produksi benih secara kultur in vitro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania, salah satu widyaiswara di BBBP MPV Pertanian. Kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana caranya melakukan polinasi pada tanaman anggrek. Yuk simak video selengkapnya. Adapun alat-alat yang dibutuhkan adalah tusuk gigi, tisu, pensil, dan label. Dalam praktik polinasi anggrek, pemilihan bunga merupakan langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan. Bunga yang dipilih harus benar-benar sehat, tidak cacat, dan bebas dari serangan hama maupun penyakit. Bunga harus berada pada fase mekar penuh, yakni sekitar 7 hingga 14 hari setelah mekar. Karena pada fase ini, polinia masih segar dan stigma siap menerima serbuk sari. Sementara jika terlalu cepat disilangkan, seperti bunga berikut ini, misalnya baru mekar 1-2 hari, stigma biasanya belum siap. Jika terlalu lama atau sudah mekar lebih dari 2 minggu, bunga mulai menua dan polinia sudah kering. Sehingga kedua hal tersebut dapat menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan penyerbukan. Seperti bunga lainnya, bunga anggrek terdiri dari 5 bagian utama, yaitu 3 helai sepal atau kelopak bunga, di sini 1, 2, dan 3, serta bagian selanjutnya adalah 3 helai petal atau mahkota bunga. Petal bagian bawah disebut juga dengan labellum atau dikenal masyarakat sebagai lidah anggrek. Bagian benang sari atau polinia dan bagian putik atau stigma menjadi satu struktur yang disebut kolum. Polinia terletak pada bagian ujung dan stigma terletak di bawah kap polinia. Baik, hari ini kita akan melakukan persilangan antara dua tanaman anggrek atau yang biasa disebut dengan crossing. Hari ini kita akan menggunakan Dendrobium caesar sebagai tetua jantan dan juga Dendrobium betyros sebagai tetua betina. Yuk simak prosesnya. Untuk memudahkan persilangan, labellumnya bisa kita lepas terlebih dahulu dengan memetik seperti ini. Selanjutnya kita bisa siapkan wadah dan juga tusuk gigi untuk mengambil polinianya. Berikut adalah 2 polinia. Selanjutnya kita lepas juga bagian labellum dari Dendrobium betyrosnya untuk memudahkan proses persilangan. Baik, untuk memudahkan penempelan polinia atau benang sarinya, kita bisa mengambil sedikit cairan di sini di bagian stigmanya. Ada cairan berbentuk jelly. Dan kemudian kita ambil benang sarinya. Kita masukkan ke stigma atau ke putiknya. Sehingga bisa menempel di sana. Begitu juga yang satunya. Selanjutnya dilakukan pelabelan dengan menuliskan informasi tetua jantan. Di sini kita punya Dendro caesar dan juga Dendrobium betyros sebagai betina, tetua betina. Kemudian kita tuliskan tanggal hari ini, tanggal persilangan, serta informasi penyilangnya atau inisial saya sendiri, Sania Nur Fajri. Selanjutnya kita letakkan pada kuncup yang tadi sudah disilangkan. Sekarang kita akan mencoba melakukan persilangan pada anggrek Dendrobium latte.
Yuk simak proses selengkapnya. Untuk memudahkan persilangan, langkah pertama yang dilakukan adalah melepas bagian labellum atau lidahnya. Bisa pakai pinset ataupun bisa dipetik seperti ini. Oke, kemudian setelah labellumnya kita lepas, kita tempelkan ujung tusuk gigi ke bagian bawah sini atau bagian putiknya untuk mengambil sedikit cairan seperti jelly. Selanjutnya kita buka cup polinianya untuk mengambil benang sarinya. Sudah terlihat warna kuning. Ini ditaruh ke bawah sini atau bagian putiknya. Oke, selanjutnya dilakukan pelabelan. Isi dari labelnya adalah nama dari anggreknya. Di sini Dendrobium latte saya singkat menjadi DL. Kemudian karena dia shelving, kita tulis di sini shelf. Kemudian kita tulis tanggal hari ini. Hari ini tanggal 9 September 2025. Kemudian informasi yang menyilangkan saya sendiri, inisial Sania Narufa Jeringan. Selanjutnya kita ikat pada tangkai bunga yang tadi sudah disilangkan. Nanti prosesnya sekitar 1-2 hari, perhiasan dari bunganya akan layu dan tangkainya akan mulai berubah menjadi warna kehijauan atau lebih gelap, yang artinya sudah terjadi persilangan atau pembuahan. Sebelumnya kami juga sudah melakukan persilangan dan berikut adalah contoh persilangan yang berhasil dengan umur kurang lebih 3 minggu. Di sini perhiasan bunganya sudah mulai layu dan tangkai bunganya berubah warna menjadi hijau gelap dan juga sudah mulai berisi, artinya sudah terjadi pembuahan. Buahnya nanti akan terproses selama kurang lebih 3-4 bulan. Kemudian di sini ada contoh yang layu tapi tidak berhasil. Di sini terlihat perhiasan bunganya sudah layu namun tangkainya tidak berubah warna dan juga tidak terjadi pengisian, artinya tidak terjadi pembuahan. Nah, itu tadi proses persilangan dari tanaman anggrek. Semoga bermanfaat dan dapat dipraktikkan dengan baik. Sampai jumpa.